Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua. Jadi kita berdoa teman-teman kalian yang berhalangan masuk pada hari ini diberikan kesehatan. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dipimpin ketua kelas. Sebelum kita mengikuti pelajaran, kita berdoa bersama. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kakak ingin mengecek kehadiran kalian. Dengarkan nama kalian. Bila kakak memanggil, aman menjawab. Ya. Agustin Wardatul Jannah. Amel Marifatul Laili. Hadir. Anggi Fiyatul Hasanah. Hadir. Asifatul Muhibah. Hadir. Aurelia Andika Putri. Citra Novita Putri. Hadir. Gita Octavia. Firdaus Hasanah Tun. Hadir. Kamilatul Khairah. Hadir. Mega Rukia Lestari. Mibatul Laila. Hadir. Nadiratul Aini. Hadir. Novita Sari. Hadir. Norma Aprilia. Nurul Makrifah. Putri Amelia Agustin. Hadir. Siti Aisyah. Hadir. Siti Ayu Nur Soleha. Siti Walibatul Aini. Hadir. Siti Titis Susanti. Uni Laila Al-Firdaus. Hadir. Wirdatus Makrifah. Hadir. Wendy Distiana Putri. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kakak mau tahu dulu atau bertanya kepada kalian tentang materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu? Pasar ya. Yang dikasih soalnya apa? Gas. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kakak ingin bertanya kepada kalian atau memberi pertanyaan tentang materi yang minggu lalu. Apa materi yang minggu lalu? Vibrasi. Kakak ingin bertanya kepada kalian. Bila kakak menunjuk, kalian menjawab. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu apa?
adalah suatu kondisi ekonomi di mana harga-harga barang dan jasa meningkat secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan inflasi? Inflasi dapat menyebabkan ada beberapa faktor seperti kenaikan permintaan agregat, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, perubahan kebijakan moneter, dan perubahan kebijakan fiskal. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat? Inflasi dapat merupakan daya beli masyarakat karena harga-harga barang dan jasa meningkat. Upaya masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Ya, berarti kalian udah paham ya? Iya. Kita lanjut materi yang sekarang. Pengenalan produk baru. Pengertian pengenalan produk baru. Pengenalan produk baru adalah proses memperkenalkan produk baru kepada pasar dan konsumen. Konsumen itu kemarin apa? Sebelum kita menjual atau mempromosikan barang, kita harus memperkenalkan barang kita terlebih dahulu. Contohnya, kita memperkenalkan barang kita lewat, kalau sekarang lewat apa biasanya? Online ya? Jadi kita harus memperkenalkan barang kita terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena kalau barang kita belum terkenal ataupun belum diketahui orang itu ragu yang membeli. Jadi kita harus memperkenalkan dulu. Produk dapat berubah atau jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen kan membeli ya. Jadi kita harus menjual barang kita itu dengan terpaksa. Kita harus menjual barang kita itu dengan kemauan konsumen. Jadi jangan memaksa. Martang beli, jarak, dipaksa. Itu tidak boleh. Kita harus melakukan keinginan konsumen sendiri. Mau beli ya tidak apa-apa, mau tidak beli ya tidak apa-apa. Jadi kita harus tergantung dari konsumennya mau beli apa tidak. Jangan memaksa. Tahap-tahap pengenalan produk baru. Oke, Mas. Oke, tahap-tahap pengenalan produk baru. Contohnya pengembangan konsep. Pengembangan konsep kita bisa melalui iklan di media sosial maupun iklan di Facebook. Apa lagi sekarang? Bisa melalui itu. Dua, pengujian produk. Sebelum kita menjual produk kita itu harus menguji dulu apakah benar-benar bagus atau tidak. Ibaratkan benar-benar apakah kedaluarsa apa tidak gitu. Kita harus menguji. Jangan moro-moro menjual. Itu tidak baik. 3. Pemasaran dan promosi. Kita menjual produk kita bisa lewat pemasaran maupun pasar atau promosi.
Contohnya kita kalau menjual produk, kalau masih pertama kita bisa mempromosikan produk kita dari harga sekian bisa murah promosi. Tapi jangan mempromosikan barang yang sudah kadaluarsa. Mungkin sekarang orang banyak yang tidak paham. Biasanya di Indomaret ataupun di Alfamart, dan biasanya ada promosi. Ya. Kalau pengalaman kakak, kalau kalian tidak paham, dia yang dipromosikan itu dia itu jadwal tanggal kadaluarsanya itu ada. Biasanya itu kalau promosi tanggal kadaluarsanya kurang 2 hari ataupun kurang 1 hari, itu termasuk udah kadaluarsa. Sebelum kalian membeli barang promosi, kalian lihat tanggal berapa barang ini kenapa? Kadaluarsa. Jadi dilihat, diteliti. Kebanyakan sekarang orang tidak paham, tidak diketahui. Membeli promosi langsung buka. Beli promosi, tahun lima. Kalian tidak baca. Itu kalau promosi itu kadaluarsanya udah kurang 2 hari. Sedangkan produk kalau kurang 1 bulan itu udah kadaluarsa. Jadi kita hati-hati dengan promosi. Ya kalau promosi pengenalan produk baru, insya Allah tidak kadaluarsa. Itu masih bagus. Strategi pengenalan produk. Buat produk yang inovatif. Contohnya, inovatif itu seperti apa? Menarik, kreatif, yang harus menarik. Jadi Pak, biasanya kan kalau menarik itu dari wadahnya, buatnya semenarik mungkin. Jangan cuma dibungkus polosan. Kita harus ada apanya ada gambarnya yang bikin konsumen. 2. Pastikan produk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita menjual produk sekiranya konsumen itu menyukai. Ya contohnya tadi menarik. Kalau menarik kan konsumen biasanya tertarik kan. Jadi kita jangan asal-asalan buat produk. 3. Lakukan pengujian produk. Ya seperti tadi, kita harus menguji produk dulu. Memastikan kualitas dan keamanan. Kita membuat produk dari bahan apa? Kita lihat bahan ini aman apa enggak. Nanti buat produk seperti pisang goreng lah, buat pakai batu kan tidak aman. Iya kan? Iya. Dimakan amannya kalau batu. Buatlah yang aman, seperti pisang aman kan? Tidak ada batu. Apa yang kalian ketahui tentang pengenalan produk baru? Apa kalian memiliki angan-angan buat produk baru? Angan-angan buat produk baru? Tidak ada. Saya. Apa? Buat produk yang sekiranya langka, yang tidak orang tahu. Atau yang belum. Apa? Skincare. Kalau skincare kan udah banyak. Skincare kan udah ada. Ya buatlah skincare yang lain yang bukan untuk wajah, untuk ganti lah. Ada tuh kan? Ada semua ya, bukan cuma untuk muka. Iya. Ada. Apa? Putih. Mempercantik ya? Iya. Sebetulnya kalau cewek itu udah cantik. Iya. Iya, yang nggak cantik itu cowok.
Iya. Iya kan? Iya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pengenalan produk baru. Kualitas seperti tadi contohnya harus bagus, aman, baik buat diproduksi. 2. Desain produk itu contohnya seperti wadahnya. Cara pengemasannya itu harus baik, bagus, ya seperti tadi ya. Fitur produk. Apa fitur produk itu? Fitur. Fitur produk. Fitur produk contohnya si. Mas. Fitur produk contohnya seperti kebijakan perdagangan. Yang menggambarkan tindakan pemerintah untuk meningkatkan investasi. Kita kalau mau memproduk Oh, diedit tadi Mas. Yuk. fitur produk contohnya seperti kebijakan investasi. Fitur menggambarkan tindakan pemerintah. Kalau kita ingin mengekspor produk kita, contohnya ke luar negeri lah, kita harus memiliki izin Terus apa sih? ataupun memiliki apa namanya kalau sekarang itu. Biasanya kalau rumah ada apanya? Kalau seperti tanah. Pajak. Seperti pajak itu harus ada pajaknya. Apa? Kesimpulan ya. Iya. Produk baru, produk yang diperkenalkan ke pasar untuk pertama kalinya. Baik itu produk yang baru ataupun memperbaiki. Perbaik, boleh terus? Yo. Enggak. Kesimpulan, produk baru, produk yang diperkenalkan ke pasar atau pertama kalinya. Baik itu produk yang baru atau perbaikan dari produk yang sudah lama. Intinya, kalau kita membuat produk baru, bukan hanya produk baru, kita bisa mendesain, mengulang kembali produk lama. Buat produk lama itu berbeda, biasanya seperti apa ya? Produknya manisan lah. Nah, seperti ini. Ini produk lama kan? Iya. Kita bisa desain ke produk baru. Kita ubah apa dari segi nama, apa dari segi pembungkusan, itu bisa. Itu yang dinamakan produk baru. Ya. Apa kalian sudah memiliki produk baru? Ada. Apa barusan? Selain itu lah, apa yang tidak ada di wilayah Sidomulyo, di desa Sidomulyo ini? Makanan, Kak. Apa makanan apa? Ceker babat. Pikir bapak Iya. Pizza gak ada di sini, Kak. ada, tapi itu kan bukan produk baru. Tempe Kak. Tempe. Ada. Selain itu lah, produk baru yang keluar dari pikiran kalian. Keripik ayam. Keripik dari jantung apa ya? Pisang. Dan dia ada. Kalau dari jantung orang jangan, itu bukan produk baru. Dari kulit semangka. Kalau dari jantung manusia itu produk produk vegan. Iya. Contoh dari produk baru,
Apa ya? Semangka apa? Goreng. Ah, goreng. Iya. Itu kan yang anda ada ya? Kayak BBM nantinya, Kak. Kenapa? Kayak BBM nanti. BBM. Itu ya bagi masyarakat. Kalian nggak pernah kenapa? Membuat produk lah di sini. Pernah nggak? Apa nih? Apa? Khusus ekmek. Khusus. Khusus apa? Dikasih apa itu? Gabin. Ya, Dan terbuat dari bawang di situ, Kak. Malkis sama Iya, sama tepung. Goreng. Iya. Tapi dicampur dulu. Yang dulu kan ya? ya. Yang dulu. Iya. Ya suruh yang ada. Ya suruh aja ada. Udah. Malkis juga Udah ada. diprodukan. Udah. Iya. Bahasa dijual, Kak. Bahasa dijual. Dimakan sendiri ya? Iya. Neng Ira yang jual. Aneh, belajar apa? Ah. Kayak gokong. Terus. Baik, adik-adik, dengan materi yang tadi ada yang tidak dipahami? Tidak. Paham ya? Iya. Kalau udah paham, kakak akhiri. Masa ada jauh deh? Sudah mana? Kakak game. Yuk. Oke, dengan materi yang tadi, pengenalan produk baru, apa yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ada. Siapa? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya. Ya. Produk yang inovatif itu yang seperti apa? Mas. Ayo. Oke, dari pelajaran atau materi hari ini, ada yang tidak paham? Ada. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada. Ada. Ada, Kak. Ya, siapa? Saya. Produk yang inovatif itu yang seperti apa, Kak? Produk yang inovatif, contohnya seperti yang dibilang tadi, yang menarik atau yang apa ya? Contohnya seperti sepeda apa sekarang itu? Listrik. Nah, itu kan menarik. Ya. Tidak ada mesinnya tapi berjalan. Ya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan atau sudah paham semua, kakak tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.